إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kubangan jahiliyah menuju jalan yang penuh hidayah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak semua kenikmatan yang manusia terima adalah betul-betul anugerah yang memuliakan. Bisa jadi sebaliknya. Maka pada khutbah kali ini kami mengingatkan bahawa sebagian dari kenikmatan itu sesungguhnya pemanjaan sesaat yang akan berakhir pada kebinasaan sebab kedurhakaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan istidraj. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rizki berlipat-lipat, padahal jarang solat, tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidup digakumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat, diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosa menggunung, tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumawa, meremehkan sesama, angkuh dan berdebah. Allah Subhanahu wa taala berikan anak-anak yang sehat, cerdas, padahal ia memberi makan dari harta hasil yang haram seperti riba, menipu, korupsi dan lain-lain. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya terzalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walladzina kadzabu biayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku, kata Allah, akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat tangguh. Quran surat Al-A'raf ayat 182 sampai 183. Istidraj itu berasal dari istadraja yastadriju istidrajan yang berakar kata dari daraja yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti
kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah, kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniah, perintah ketakwaan ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang berbunyi, An Uqbah bin Amir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Artinya dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tidak terduga. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 menjelaskan bahwa istidraj menurut Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh, lalu siksaan Allah Subhanahu wa taala datang tiba-tiba kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun. Kita tahu Fir'aun diberikan kekuasaan, tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang bahwa mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati, ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sedangkan Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaian pun dibinasakan dengan ditelan oleh bumi bersama harta-hartanya. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Yang artinya, janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Surat Ali Imran ayat 178. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istidraj bisa saja terjadi pada orang, baik pada orang awam maupun pada orang yang ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan.
Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj, perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa dan menganggap nikmat yang Allah berikan merupakan sebuah kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Bagi siapa saja saat ini yang sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezeki yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, maka harus perlu waspada. Bisa jadi saat ini ia sedang terindikasi mengalami istidraj. Kemudian bagaimana cara kita mengenalinya? Maka ciri-ciri istidraj adalah yang pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah namun keimanan kita semakin menurun. Yang kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Kemudian yang ketiga, rizki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah. Kemudian yang keempat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Yang kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi, khif min wujudi ihsani ilaika wa dawami isaika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang artinya, takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi ataupun nikmat non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara lisan maupun perbuatan dan keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu bahayanya istidraj sampai Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, yaitu orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Al-Imam Asy-Syafi'i halaman 157. Semoga kita dijauhkan dari istidrajnya Allah sehingga menjadi insan yang saleh yang selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابه اجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر